Kali ini serial ngegogon gosip-gosip underground di YouTube-nya Tisa Kops bareng Pak Yudi TH. Jadi Pak Yudi TH ini bisa dibilang apa ya Pak? Seorang penulis. Kalau dulunya ada banyak sih, bukan cuma penulis. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Yudi TH. Sekarang umur berapa tuh Pak? Menjelang 56. 56. Ya. Wah. Berarti sudah melewati setengah abad lah ya. Kalau 50 tahun itu apa sebetulnya? Iya. Ini ya setengah abad ya. Kalau sahabat kan 100 tahun. Pak, kan banyak yang kenal Bapak Yudi ini sebagai penulis. Terus entah itu cerpen ataupun juga puisi gitu kan. Juga dikenal sebagai guru lah, tahu apa ya? Atau orang yang banyak terlibat di rekrutmen anak-anak muda yang menulis juga gitu kan. Nah, dalam hal itu aku biasanya ada apa aja Pak lewat secara personal atau lebih banyak ke masuk membentuk komunitas-komunitas Pak? Dulu kan aku pernah disuruh bicara masalah komunitas tuh. Dan ketika saya diminta bicara itu ya tidak punya bahan karena saya aku tidak punya konsep tertentu gitu. Aku hanya mencari orang waktu itu, ya bukan mencari tapi bagaimana mendapatkan orang sedikit yang istilahnya mau menderita gitu. Ini awal-awal komunitas berarti? Iya. Oh iya. Kalau sekarang itu malah saya nggak pernah mencari, kan terkhusus dia di sastra atau menulis tuh kalau memang nggak bener-bener keinginan sendiri sulit. Jadi kita atau saya misalnya hanya menunjukkan sehingga ada orang-orang tertarik dan mungkin itu semacam ujian pertama untuk apakah kamu beneran atau enggak. Ya. Tapi awal ide tiba-tiba kepikiran harus bikin komunitas nih atau iya Pak? Maksudnya gini dalam ketika lepas dari Solo itu dulunya kegiatan di Solo ya bareng sama teman-teman lalu sendiri di Karanganyar itu saya hanya berpikir sederhana. Di tempat ini saya meyakini ada orang yang anak-anak muda yang pengen belajar. Itu aja. Nah, dengan keyakinan itulah coba membentuk ini komunitas kecil-kecilan berarti. Iya. Itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 2017. 2017. Nah, awal-awal 2017 tuh udah langsung langsung progresif? Oh enggak. Apa gimana? Hanya satu pesertanya. Anggotanya. Oh iya. Anggotanya satu. Berarti dalam komunitas tuh waktu itu 2017 tuh berdua. Iya, berdua. Duet lah ya. Jadi nggak menyangka malahan ada sampai sekarang terus masih berjalan terus tambah itu malah nggak kepikiran. Nggak kepikiran kalau bisa terus berjalan bisa. Dan ada aja yang masuk gitu. Iya, katakanlah tambah besar gitu nggak kepikiran. Maka yang dipikirkan nih belajarnya itu. Kan gini juga Pak, kalau di komunitas itu kan ada yang yang dituakan lah begitu. Nah itu bisa jadi sehat, bisa jadi nggak sehat juga gitu kan. Nah kalau dari Pak Yudi itu dari awal tuh gimana untuk membentuk komunitas tuh? Dulu sama yang pertama itu kan namanya Ruli itu. Dulu sama Ruli itu bilang bahwa aku pengen menerapkan di sini tuh nggak ada senioritas di karya. Dari awalnya. Dari awal. Iya. Itu yang menurut saya perlu gitu. Karena saya kan pernah mengalami orang baru juga di komunitas lain gitu. Oh iya, jadi anggota gitu. Iya, jadi
merasa bagaimana perasaannya orang-orang baru dan sebagainya gitu. Nah. Karena ada junior dan senioritas gitu-gitu, iya. Pak. Oh iya. Terkhusus karya gitu, itu sangat buat insecure lah istilahnya. Insecure dan berkecil hati lah kita ya. Iya. Kayak berkembangnya ya bisa, mungkin tidak bisa cepat gitu. Oh iya. Nah Pak, apa ya? Kalau komentar Pak Yudi, misalnya satu komunitas perlu nggak ada yang dituakan gitu, atau memang lumrahnya ya semua setara gitu? Kalau memang dituakan dalam arti tidak sebagai orang yang serba harus dituruti, harus. Jadi ada, tetapi tidak harus menjadi tempat untuk dituruti omongannya gitu. Oh gitu. Iya. Berarti yang tua juga bisa salah gitu ya? Iya, makanya tapi perlu juga. Iya. Perlunya ini tidak harus mengacu ke usia. Ya. Kebetulan aja saya tua gitu. Iya toh. Iya. Tapi kan banyak Pak, yang misalnya gabung sama komunitas, terus ada yang dituakan. Jadi semuanya tuh satu pintu, satu arah. Jadi kayak apa ya istilahnya tuh, kewajiban apa yang diomongin sama yang tua ini harus dituruti, selalu benar dan lain-lain sebagainya gitu. Gini Ber, apa itu? Menurut saya yang saya terapkan di awal itu, tidak ada senioritas itu sudah membantu untuk mengontrol dalam hal ini saya, untuk menjadi berkuasa lebih gitu loh. Ya. Itu kontrol saya. Jadi penentuan itu aslinya bukan untuk orang lain ya, untuk kontrolku gitu. Kontrol diri sendiri iya, lagi gitu. Meskipun pada akhirnya ternyata efeknya lumayan oke gitu. Tapi apa teman-teman di sini tuh tetap, kalau menurut saya tetap menghargai saya, tapi tidak sebagai orang yang harus dituruti semuanya. Iya. Tapi pernah diece Pak sama? Wah sering ya, tiap pertemuan. Karena begini Ber, salah satu yang bisa masuk ke ejaan itu saya menyerahkan karya juga. Oh gitu. Dan dikomentari bahkan oleh orang yang baru datang. Gitu loh. Oh iya, anggota baru gitu ya. Kan orang yang baru datang nggak tahu saya komentar menyalahkan semua gitu. Ya, keren banget gitu. Iya. Tapi dari sana apa Pak yang bisa istilahnya yang bisa diambil lah dari, kan orang kan banyak juga mandang sebelah mata kan, kamu nggak tahu apa-apa kok komentar gitu. Nah, kalau dari sana tuh apa yang bisa diambil kira-kira Pak? Dari orangnya. Nah itu kan nanti ada adjustment, penyesuaian ketika sudah kenal dan sebagainya gitu. Oh ternyata meskipun begitu, kenyataannya kan ada, Pak Yudi udah punya karya misalnya. Oh iya. Lah ini penyesuaian, dia belajarnya itu, terus saya belajarnya. Nasihat itu bisa datang dari mana saja menurut saya. Oh iya. Jadi nggak selalu datang dari orang yang tua gitu ya. Kadang-kadang gini dalam karya itu kan orang yang baca itu mewakili pembaca, bukan mewakili orang yang bisa gitu. Ya, gitu. Benar. Yang itu yang mungkin teman-teman tahu di luar sana, saya juga dikomentari yang 11 datang komentar ke saya 11 orang itu. Iya. Tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Oh iya. Ini Pak, kan dari tadi kita ngomongin tua-tua terus ya. Iya. Ini Pak, kalau kita bayangkan Yudi TH ini umur 20 tahun lah. Iyalah. Anda Yudi TH umur 20 tahun di tahun 2024 ini. Kira-kira mau ngapain Pak? Begini pertanyaanmu itu kan atas dasar kesadaranku sekarang ya.
Jadi saya nggak bisa menghilangkan kesadaran itu pada diri saya. Jadi ketika ditanya andai saya, berarti kesadaran saya juga sudah ada ini. Dan saya tidak akan takut. Karena apa? Maksudnya gini loh. Aku bisa memilih gitu loh, memilih mana yang suka. Ya. Soalnya informasi itu bisa semua ada di sini. Dan aku bisa memilih mana yang benar-benar suka, mana yang benar-benar ingin aku dalami. Jadi saya nggak pernah takut dengan apa yang ingin saya kerjakan. Dan saya apa ya istilahnya akan ibaratnya sregep sinau sing itu. Ya. Karena itu sangat mungkin. Sangat mungkin bisa Sangat mungkin. Ya. Karena gini, saya setua ini ya, kembali ke kenyataan tua, itu saya pernah ke BRI, ke BRI, nyebut BRI ya nggak apa-apa. Bank BRI. Terus? Nah, di customer service itu. Ya. Terus harus antri dulu, kan ada yang muda-muda, terus waktu itu mau buka Brimo kayak. Nah, setelah giliran saya dipanggil. Ya. Terus dia bilang, mbak-mbaknya itu bilang, karena saya tanya, karena saya tanya itu karena dia tugasnya kan menjelaskan, Ya. Saya menggunakan fasilitas itu gitu. Lalu dia mungkin apa ya, nggak sabar ya. Lalu dia begini tanya, Bapak punya anak ya? Jadi saya loadingnya lama itu, Maksudnya anak gimana? Maksudnya anak yang mahasiswa punya Pak? Oh punya. Langsung dia, nah nanti sampai rumah Bapak tanya ke anaknya, bahkan mungkin suruh ngisi ke anaknya saja. Ngisi formulir. Iya. Pokoknya intinya menganggap saya sudah tidak bisa karena sudah tua pikun, sudah ini sudah, ya. Iya. Oh. Padahal saya semua media sosial punya, Iya. Saya ketawa aja. Iya. Dalam arti setua ini bisa belajar, makanya ketika ditanya aku muda, ya aku akan lebih dari itu mungkin. Akan mempelajari semua hal gitu ya. Dalam arti kan sekarang juga melakukan itu ya. Lebih ke spesifiknya, tidak punya rasa takut dengan apa yang saya kerjakan. Ya. Gitu. Tapi merasa muda nggak Pak dirimu Pak? Masih. Oh. Masih. Selalu ya. Iya. Selalu. Tapi gini Pak, kenyataannya kan tua kan. Iya. Dalam ya fisik terus fisik umur gitu kan. Terus Pak Yudi kalau ngelihat anak-anak muda hari ini tuh gimana? Kadang sih. Merasa ini enggak ya? Tersaingi atau kabeh musuh gitu? Tersaingi enggak. Justru aku tuh kadang menyayangkan itu loh, Saya ini konsep ini terbukti kalau di komunitas tadi kan teman-teman bisa berkembang seperti apa yang dimau. Ya. Nah, aku kalau melihat pemuda ini kalau kurang cak kurang satset itu aku sok mangkal dengan diri sendiri. Kok bisa ya? Apakah memang pemuda itu santai gitu? Jadi ada pertanyaan itu juga ya? Iya. Jadi, tapi bukan berarti saya lebih baik dari mereka, enggak. Karena saya meyakini pemuda-pemuda sekarang kan otomatis daya pikirnya lebih oke dan tanggapnya juga oke. Dengan fasilitas yang banyak ini sekarang. Iya. Contoh begini saja, Dulu tuh mungkin Berian pernah mengalami karena pernah saya naik ke mobil saya waktu sama masih punya mobil Kijang itu ya. Sekarang sudah nggak ada. Saya dulu punya semboyan. Saya tidak akan belajar setir kalau nggak punya mobil. Nah waktu itu kan punya, makanya saya belajar kursus. Nah saya disadarkan oleh seorang pemuda yang melatih saya. Terus saya ditanya, Bapak pernah pegang setir? Tidak.
Nah, yang dimaksud itu apakah pernah menyetir gitu loh. Ya. Terus saya tekankan banget malahan. Bahkan setir yang mobilnya berhenti aja saya belum pernah. Bukan. Berarti ya. Terus konsep yang saya punya tadi saya bilangkan. Oh salah Pak. Salah. Salahnya adalah ketika semakin muda, semakin belajar itu bagus. Memang dugone atau istilahnya hati-hati atau konsep tidak belum sempurna mungkin ya. Tapi refleksnya lebih oke. Refleksnya lebih oke, keberaniannya lebih oke, menempuh risiko, menempuh keputusan dan sebagainya itu lebih oke. Dan itu akan mempengaruhi. Jadi semakin muda semakin belajar dalam hal itu belajar itu dan itu mungkin konsepnya sama dengan yang lain bidang yang lain gitu. Dan saya waktu itu langsung mengakui karena aku prakteknya memang angel gitu, arep belok angel gitu. Jadi memang. Tapi pernah salah nggak Pak? Belok kanan tapi belok kiri karena pikun itu enggak? Oh enggak ya. Enggak sefatal itu ya? Karena harus baca Ben. Oh iya. Kebiasaan baca enggak sih? Oh iya. Jadi sudah terlatih ya ininya ya. Apa keenceran otaknya sudah terlatih gitu ya. Jadi nggak pikun banget. Oke. Terus kalau dalam kekaryaan gimana Pak? Melihat anak muda ini Pak? Di semua lini itu saya memperhatikan, maksudnya memperhatikan dengan membaca berita atau apa. Selalu ada orang muda yang keren. Dalam sastra pun menurut saya, dulu aku tuh terus bahkan kamu pun aku dulu nggak pernah membayangkan cerita-cerita kamu seperti itu. Iya. Jadi apa? Menurut saya pembaharuan. Waktu saya di Jogja itu pernah dengar bahwa sastra itu hal penting juga itu hal baru, kebaruan apa yang ingin kamu tawarkan seperti itu. Meskipun konsep-konsep lama kita baca dan takuti kan juga perlu gitu. Tapi menuntut kemajuan ini apa yang kita bisa hasilkan. Ya. Berarti karya-karya baru yang dihasilkan sama anak-anak muda nih tidak kalah bagus sama karya-karya yang lama ya. Oh iya, itu tuntutan zaman dan kita nggak harus mengacu tidak menyepelekan kisah-kisah maestro ya. Tapi kita harus juga ini loh, zaman ini apa yang kita malah harus dilihat. Ya. Karena zaman kan berubah ya Pak. Iya, nggak mungkin berhenti di sana gitu. Kita harus mengakui, bahkan kalau misalnya aku tuh punya keinginan, aku nggak punya keinginan ya, di sastra kan kita bisa membentuk kayak kurikulum lebih. Jadi kayak misalnya ini tahun ini sampai ini itu yang menjadi patokannya. Bukan rentangnya bukan bertahun-tahun satu orang gitu. Ya, dari 90 sampai 2024. Nah, satu orang gitu kan, Ya. Menurut saya enggak begitu ada lah. Ya. Nah, misalnya dari tahun 2001, 2005, 2010 itu menurut saya ada. Pasti ada. Dan itu pemerintah bisa itu. Oh iya. Bisa itu. Misalnya kayak Badan Bahasa itu atau Perpusnas, mereka kan diserai buku. Ya, penerbit dua. Iya. Harusnya itu dilakukan ya Pak. Iya. Dalam hal pemetaan. Keren itu keren. Dan itu ketika nanti sastra masuk sekolah itu orang kaget. Persiapan ini wis jauh dan arek milih Ben. Ya. Orang enek sing iri juga karena konsepku dimunculkan tahun yang bersangkutan. Ya. Jadi ada patokan setiap tahun gitu. Iya. Ya. Jadi orang mak berduduk tiba-tiba terus dipilih, lah sing kepilih Mbak Ene kono tok. Iya. Sing kepilih generasi kutok. Iya dong. Terus generasi muda gimana? Nah, iya. Ayo melawan aja ya.
Melawan yang tua-tua. Iya Pak. Kadang tuh juga gini Pak, apa ya? Kita yang muda-muda itu kan merasa apa ya? Merasa dipangkas lah sama yang tua-tua ini. Dan yang tua-tua pun kadang-kadang juga merasa kami harus tampil, harus show up gitu. Di setiap generasi muda tuh harus masuk gitu. Itu gimana Pak menurut sampean Pak? Gini, kita juga harus adil juga. Maksudnya harus adil itu orang-orang gini, orang muda harus adil kepada orang yang tua senior katakanlah. Soal orang senior harus adil kepada orang yang muda. Nah adilnya gimana? Kembali ke karya deh. Gitu. Ya. Itu paling paling proporsionalnya keren. Ya. Jadi kalau orang senior masih berkecimpung di kekaryaan, meskipun bukan menjadi pencipta, tapi dia masih misalnya penelitian, bisa. Jadi tidak harus atau tentang dokumentasi atau apa gitu. Orang muda akan melihat loh, senior kok judgement, gitu. Ya gitu. Dan kalau orang seperti itu masih digunakan, orang muda adil. Oh, karena memang. Demikian juga orang ini, orang muda ini. Kalau memang orang ini keren, ya harus dipakai. Sing tua ki ojo sok tua. Ya lah. Tuane murid tok ngono lho. No. Jadi adil. Iya sih Pak, aku mewakili anak-anak muda juga kan. Yang dilihat tuh juga sebenarnya adalah kekaryaan dan rekam jejaknya si orang tua itu. Kadang yang bikin malas kita tuh, wah kok orang ini lagi, padahal dia nggak ngapa-ngapain kan. Karyanya mau siji tok. Iya. Tapi punya privilege atau apa gitu kan, terus dia muncul ya terus. Jadi bikin kesel gitu. Nah itu nggak adil. Oke Pak, kalau ini kan Pak Yudi ini kalau dilihat-lihat kan semakin tua kan semakin liar. Kalau judul lagu Sukatani itu semakin tua semakin punk. Kalau Pak Yudi ini semakin tua semakin liar. Setelah nulis sekarang kan bikin lagu kan gitu. Kurang kerjaan atau gimana? Terima kasih. Iya. Jadi sebagai anak muda kan aku mikir juga Pak Yudi ini kurang kerjaan atau apa ya? Tiba-tiba bikin lagu. Gini Ben. Pada dasarnya aku tidak menempatkan pada posisi tertentu Ben. Akunya sendiri, meskipun ada misalnya orang pengen mengapresiasi menempatkan pada posisi-posisi tertentu, tapi aku sendiri memang kenyataannya, contohnya begini, apakah ketika kita mendapatkan label sastrawan ini terus apa-apa ditanggung gitu? Dalam arti ditanggung gitu? Ditanggung hidupnya, ditanggung apa? Iya. Enggak kan? Enggak. Kita tetap harus harus kreatif sendiri, harus untuk hidup ini gitu. Iya. Nah, saya tidak menempatkan pada posisi itu. Meskipun orang menganggap, termasuk begini, contohnya begini, khusus masalah tulisan misalnya. Tulisan saya tidak pernah berpikir apakah saya harus pantas menulis di sini saja atau gitu, enggak. Ya. Karena saya kan nulis terus ya misalnya. Loh, daripada nganggur yuk lempar. Dan saya tidak pernah untuk merebut lahan siapapun. Ya. Dan nilailah karya saya. Kalau nggak pantas ya nggak apa-apa. Itu nggak membuat saya itu jadi fair gitu. Gagal gitu enggak. Iya. Terus sekarang kalau masalah lagu ya kan, memang saya pengen merilis album, tapi lagu puisi. Nah, masalah kalau yang khusus ini itu sebenarnya cita-cita kecil, Be. Oh, berarti nggak tiba-tiba tuh Pak sampai ini. Cuma nyanyi. Itu kan sebelum nulis saya kan di jalanan, Be. Oh, sempat di jalanan. Ngamen gitu. Ibaratnya aktivis nyanyi ini kan kayak bos. Iya. Gitu. Pakai lagu-lagu protes. Iwan Fals gitu ya. Zamannya. Dulu
Slamet Riyadi, di Balai Kota, di Boulevard gitu, sering dulu. Tapi belum nulis, Ber. Oh, pada saat itu belum nulis. Belum nulis. Jadi saya tuh justru berangkatnya dari puisi. Tetapi puisi-puisi lugas, puisi-puisi pergerakan itu. Oh, ya ya. Nah, seiring ke sini saya punya YouTube, yang YouTube-nya juga saya kelola dengan sederhana dan seadanya. Itu hanya untuk membimbing yang ada di saya ini. Nah, saya ingin suatu kali mempunyai lagu sendiri, lagu puisi saya semua, terus saya rekam dengan profesional, dengan idenya di studio rekaman lah, biar apa istilahnya kemutuannya itu standar gitu. Lalu saya launching gitu. Ya ya, berarti sekarang sudah mulai proses. Iya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nggak tahu latar belakangnya itu mungkin dianggap tiba-tiba dan wah ini mau pemenang gitu ya. Ya kaget ya tiba-tiba nyanyi ini ngapain ini. Padahal nyanyi ini kan udah lama. Ya. Ya beberapa kali kan Pak Yudi terlihat manggung menyanyikan puisi gitu kan. Iya. Tapi yang kemarin-kemarin itu nggak diikutkan yang di album ini. Enggak. Beda berarti. Karena gini, Ber. Karena dulu memang sengajaanku untuk lebih banyak memakai puisi orang saya nyanyikan. Oh, gitu. Seperti Kairil, seperti Wiji Dukul gitu. Nah, sekarang mungkin sudah waktunya aku membuat satu album ini puisi-puisiku sendiri dan aku rilis. Oh. Jadi tapi itu puisi-puisi lama atau puisi-puisi baru? Ya, buku puisi saya kan 6. Di antaranya 3 puisi. Ada 3 buku puisi itu saya comoti. Oh, bukan baru. Bukan baru ya. Bukan membuat baru. Jadi dari buku-buku puisi diambil, dinyanyiin. Iya. Dibikin lagu gitu. Iya. Dan saya bisa memilih selingkaran tema gitu. Tapi target Pak Yudi yang sudah dirancang itu temanya apa, Pak? Lebih dekat ke masa hari-hari tua atau apa? Nah, gitu. Ya kan yang kadang nggak melihat umur itu. Gitu. Saya kan cocoknya jadi gundandani wong sing tua-tua gitu ya. Tapi enggak. Di lagu-lagu saya ini karena kerap saya mendengar ya, Ber. Mungkin Berry di sini juga mendengar. Ada mahasiswa kena beban tugas bertubi-tubi aja bunuh diri. Gitu. Banyak, Pak, di berita itu. Nah, iya, di Jogja, Bantul baru aja. Tingkat stres ini makin naik kayaknya. Ya, kesehatan mental. Ya, kesehatan. Terus mental. Putus sama pacar, hal biasa mungkin ya. Tapi ada beberapa yang sampai ke depresi. Masa kerjaan juga. Ya. Karena lulus mungkin belum begitu langsung ke dunia kerja. Ya. Jadi mungkin mental health ya. Ya, mental health. Seperti itu. Saya pernah mendapat kunjungan teman dari Jakarta. Teman Jakarta itu hanya bilang seperti ini, kita ngobrol di kafe, lalu dia bilang, Mas Yud, itu di tempatku tuh bunuh diri itu sudah sangat biasa. Maksudnya biasa itu kita ngobrol ini, ketawa-ketawa dan sebagainya, sampai rumah bisa loh Mas bunuh diri. Tempat saya itu sudah levelnya sudah seperti itu. Jadi tidak harus depresi dulu, gitu enggak. Nah itu kan mungkin sudah menumpuk, Ber. Ya. Masalah semakin banyak gitu ya. Ya. Tapi aku bukan menganggap pemuda itu ringkih gitu, enggak. Mungkin karena kondisi ini dan saya pengen membantu dengan sebuah puisi yang saya lakukan itu. Ya. Berarti temanya lebih ke ini ya, mental health gitu ya. Meskipun ada juga unsur yang tua ya, mungkin tua juga kan ada. Ya. Begitu kerja jos, begitu nggak kerja loyo, lalu stroke, lalu apa. Terus kadang kan kamu sering lihat orang tua duduk di depan rumah sambil manasin badan, diem aja. Berjemur gitu. Kenapa kok nggak sambil baca ya? Nah itu dia, Pak. Kok diem saja begini, pandangannya kosong, itu loh. Ini masuk ke ini. Karena masa mudanya nggak baca. Oh iya.
Iya kan? Masa mudanya merenung masa depan, tapi masa depannya merenung masa muda. Iya, masa kejayaan Iya. yang terus di. Aduh. Tapi ya bener sih, aku juga heran deh. Tapi nggak kepikiran kenapa nggak sambil baca gitu. Iya, Iya. sering ber. Aku Sering. toh. Dede pakai kursi empuk di depan rumah, terus diem saja begini. Ada orang lewat pun nggak tahu. Ya. Berarti kan dia nggak melihat apa istilahnya kondisi sekitarnya. Ya. Kalau membaca oke, betul. Oke Bang. Ya. Ini Pak, kan banyak yang seumuran sampean yang begitu kan, masuk di masa kritis lah gitu kan. Kayak ya dibilang apa ya, tidak bisa apa-apa gitu kan, tapi masih hidup gitu. Itu gimana Pak sampean merespon itu Pak? Masa-masa kritis di hari tua lah gitu. Katanya omongan ini terlalu idealis. Tapi kan apa rumah itu kalau rumah itu keren itu ada bukunya. Rumah itu keren ada bukunya. Harus ada bukunya. Ya. Itu akan menyelamatkan orang di seisi rumah itu. Ya. Contohnya begini, Pak. Ada pengalaman ini. Saya kan setiap kali punya naskah fotokopi, gitu, fotokopi 10. Nah, mas-masnya yang tugas fotokopi ini, itu setiap kali saya ngeprint itu dia nambahin 1. Kalau saya ngeprint 10, dia 11. Untuk apa? Ternyata nanti dia cerita karena konangan kan, ternyata dia membaca. Oh gitu. Petugas tempat fotokopian itu. Nah, suatu kali karena dia tertarik cerita, belilah 1 buku saya. Dibawa pulang, dibaca, sudah selesai, taruh di atas televisi. Nah, istrinya nyapu tiap pagi atau sore lah nyapu. Ya. Lihat buku kecekel, bukunya siapa, dibuka, balik lagi. Kan besok baca lagi, nyapu lagi. Karena penasaran, kalau sudah nyuci, sudah isah-isah gitu, dia duduk di sofa sambil pegang buku itu. Akhirnya selesai dibaca. Taruh di situ. Ya. Mertuanya gantian. Dari satu buku itu. Buka paling. Ya. Tapi penasaran kan akhirnya dibaca. Lah endingnya begini. Baru tanya. Ketika selesai membaca itu dia tanya tadi, ini buku siapa? Mantunya tadi. Buku saya. Tanya, ada buku lainnya nggak? Wah. Ya. Jadi kayak orang-orang ngomong apa ya? Bagaimana biar habit membaca itu. Jadi habit itu nggak bisa dipaksa, ya. Tapi kita memberi contoh, jadi jangan dikaca terus tebal gitu, nggak dibaca itu. Justru dengan hal kecil itu tadi aja bisa menjadi ini ya. Ya. Gitu. Menurutku tadi jawaban di rumah ada buku, terus caranya bagaimana, apakah harus suka sastra enggak? Jadi itu nanti akan memancing dan nanti terselamatkan masa tua. Ya. Tidak merenung gitu. Berjemur dan merenung masa kejayaan. Ini Pak, kalau mengingat masa lalu Pak Yudi lah, masa kecil lah gitu, Pak Yudi kepikir nggak bisa menjadi seperti saat ini sekarang? Tidak, tapi ada benang merahnya mungkin. Dulu saya itu punya sakit. Sakit ibaratnya lahir tanpa kulit gitu. Oh itu? Iya. Benar itu Pak? Iya benar. Saya tuh nggak diberi pakaian, karena kalau bayi diberi pakaian itu lengket gitu. Iya. Saya dibungkus pupus gedang kayak lemper gitu. Iya. Agar daun pisang. Daun pisang agar nggak kelet. Oh itu? Itu sampai kelas 1 SMP. 1 SMP? Tapi ketika 1 SMP hanya di lipatan-lipatan. Oh, tapi yang di bagian ini udah mulai tumbuh. Nah, ada pengalaman keren itu ketika aku kelas 6. Itu kan kalau sekolah itu kan kamu enak tinggal pakai seragam. Aku harus tak kasih
daun dulu. Oh, harus dilapisin, Pak? Tak kasih seragam gitu. Dulu ada cewek, itu teman cewek, dia bilang untungnya baik cewek itu. Dia bilang bisik-bisik gitu, pantatmu berdarah. Itu benar, Pak? Iya. Jadi karena daunnya lepas. Sayangnya menjadi istri orang itu. Ya kan kenangan manis itu, Ben. Iya. Itu SMP. Nggak mempermalukan gitu. Iya. Kelas 6. Oh, kelas 6. Dia mengingatkan ya. Iya. Wah, kalau sekarang mungkin dibully itu, Pak. Oh iya. Dirundung ya. Nah, ini efeknya saya nggak punya teman. SD. Efek nggak punya teman, terus akhirnya larinya ke buku. Nah itu. Oh. Nah gini. Ya. Tapi saya tidak terbayang untuk menulis. Tapi kalau tadi saya bilang ada benang merahnya itu. Nggak punya teman, jadi pendiam, merasa kecil, rendah diri gitu. Terus, nah akhirnya larinya ke buku. Teman kakak saya itu dulu di seminari itu kalau pulang bawa buku, bukan untuk saya tapi hanya untuk ditempatkan di rumah. Iya. Nah gitu. Jadi itulah awal mula perjumpaan sama buku berarti. Iya. Kalau awal menulis tuh justru setelah lulus kuliah ya. Oh, gitu. Kan jauh banget. Jeda ya, lama jauh. Maka karena enggak kuliah di SMA di Jogja, kuliah di Jogja, tapi tetap sama kakak yang tadi itu semakin banyak dengan buku, Be. Senang baca. Nah dulu tuh suka baca psikologi. Buku-buku psikologi. Iya, memahami orang sulit. Bahkan kuliah pengen masuk psikologi, Be. Ya. Tapi nggak terima. Justru keterimanya di ekonomi. Iya. Tapi setelah lulus kuliah baru mulai menulis. Kan langganan Kompas kakak itu. Baca. Bagian terpen itu kok. Wah, kalau hanya nulis begini bisa sombong. Kalau hanya nulis begini bisa ternyata sulit. Sulit. Baru tembus Kompas baru beberapa tahun kemarin. Kalau mengingat masa itu, wah kayak gini doang bisa ini. Bisa. Sombong gue. Iya. Karena ini gedebus ini. Tahu gedebus ya orang Jawa. Ini ngomong kosong. Iya. Gitu. Gampang lah gitu. Gampang. Enggak pakai penelitian loh, Ber. Ternyata setelah masuk, cerpen ini nggak penelitian. Penelitian barang. Iya, itu. Saya yang miss sama anak muda sekarang itu dikirain saya senior. Ibaratnya sama, misalnya seumuran dengan saya, misalnya kayak Cap atau Effendi gitu. Pak Prasetyo atau apa gitu. Enggak. Saya mulai menulis dia sudah idola. Iya. Ya benar. Cuma ini tadi karena baca. Mungkin karena membaca sprint nih set. Iya. Terus apa, Pak? Pak yang kalau urusan menulis lah, misalnya yang pengen banget ditulis tapi belum kesampaian. Kisah cinta SMP, Bu. Bukan. Nah itu malah sudah. Oh sudah. Ya. Malah justru ini kayak pengaruh ke teman-teman gitu. Teman-teman yang notabene lebih muda malah yang menginspirasi saya itu. Oh justru banyak terinspirasi sama yang muda. Iya, aku itu kan orang tua itu kan cenderung dulu itu nasihatnya itu nurun. Kita keluar dari rel aja suruh masuk biar. Ya. Akibatnya ketika saya berpikir abnormal, katakanlah begitu, itu sulit. Sulitnya bukan main. Nah, tapi karena bersinggungan dengan teman-teman sekarang yang bisa langsung berhubungan dengan teks-teks seperti itu
kok keren lah. Makanya saya selalu kagum apa tulisan-tulisan yang unik atau yang katakanlah tanda petik liar gitu. Ya, ya. Aslinya tekniknya sudah jadi loh ya. Itu. Nah, saya mau mempersiapkan. Mungkin tahun depan aku coba untuk tidak apa ya sebenarnya tidak di-real gitu loh. Nah, gitu. Jadi pengen sesuatu yang baru lah gitu. Iya. Dari percobaan-percobaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Iya, iya. Nah, tapi menurut saya belum begitu berhasil, masih isi mambu-mambu itu tadi. Iya, iya. Karena ketika membaca itu selalu protes di sini. Oh gitu. Apa membuat protes kok gini ya? Kok gini, kok begini gitu. Iya. Padahal harus dihilangkan itu. Ya, ya. Menurutku ya gitu. Ya, ya. Atau punya kelogikaan sendiri yang apa, harus dipelajari. Tapi aku pengen itu. Ya, ya. Kayak misalnya itu kayak bukumu itu masih di tempat saya. Buku kita apa Calvin itu. Kota-kota imajiner. Itu kalau dinikmati kan nggak bisa. Ya, ya, plot itu nggak bisa. Ya, ya. Agak sulit lah ya. Maksudnya kalau dibaca sekilas itu sulit gitu. Sulit. Ya, ya. Jadi masih belum selesai belajar ya, Pak? Oh, wah. Ya tahu ini malah kurang terus. Ada aja yang kurang. Iya, dan makanya saya tuh tidak merasa kecewa kalau teman-teman lebih keren. Dulu kan saya bilang, oke, ketika pengen membuat komunitas itu, gue mau apa? Gue karek nulis di kamar. Gue sebenarnya dilanggar karo murid-murid. Ya, ya. Dan kenyataan lah, ya, beberapa hal. Ya, ya. Meskipun aku punya di sisi sendiri juga punya, tapi malah di sisi tertentu memang ada dan aku nggak merasa kecil, justru senang. Ya, ya. Berarti udah kebayang tuh Pak hal-hal yang akan terjadi. Sudah. Bahkan aku bisa jawab yang bilang begitu. Kalau kamu nggak siap begitu, berarti kamu nggak siap menjadi katakanlah guru. Ya, ya. Padahal di sini nggak ada guru, konsepnya kan semua guru, semua murid, semua murid, semua guru. Ya, konsep di tempat komunikasi tadi itu ya, iya. Untuk belajar itu. Oke, Pak Yudi. Sebelum kita akhiri, udah panjang juga ya ngobrol. Apa Pak yang ingin disampaikan ke anak-anak muda ini? Baik dalam berkreativitas ataupun dalam berkegiatan lah gitu. Menurut saya tidak perlu kalian rikuh terhadap generasi yang dulu. Ya. Tidak perlu rikuh, tapi jangan kurang ajar, tapi tidak perlu rikuh dengan karya-karya yang dulu. Karya yang dulu itu sudah keluar. Kalian harus menciptakan karya yang baru, yang mungkin akan dilihat oleh zaman gitu. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang besar juga makanya ketika nanti apa impianku mungkin impianmu ya. Jadi ada step-step yang memang mewakili. Memang sih tidak bisa mewakili semua, tapi kalau ada rentang pendek ini bisa. Ya. Jadi tidak perlu merisaukan orang-orang senior. Ya. Dan orang senior ya nggak usah apa ya, mudah marah ya. Itu. Cari panggung terus. Oke Pak. Kalau perlu itu mendirikan panggung dan biar teman datang. Ya. Itu yang harus juga dilakukan. Iya. Ya. Tapi bagus juga tadi Pak Yudi, maksudnya tidak harus melihat ke masa lalu, tapi maksudnya dalam karya ya. Iya. Tapi bisa juga karya yang dulu tuh melihat karya-karya sekarang. Iya. Oke Pak Yudi, terima kasih banyak Pak Yudi untuk ngegogon di Tisa Kops. Ya.
Terima kasih Pak Yudi. Sampai Ya. ketemu lagi di serial Ngagobot lainnya di channel YouTube Tisakop.